Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan keberkahan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Bapak akan berkisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hasimi radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah paman dan sekaligus saudara satu persusuan. Nah, jadi yang menyusui beliau adalah satu orang yang sama. Jadi beliau adalah saudara sepersusuan. Beliau berjuluk Asy'adullah atau singa Allah, ya. Karena beliau adalah orang yang sangat pemberani ketika sejak awal memeluk Islam. Beliau telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraannya, keperkasaannya, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam, untuk berperang, untuk berjihad di jalan Islam. Makanya beliau dijuluki dengan singa Allah, ya, atau orang yang sangat berani membela Allah. Nah, di antara sekian banyak paman Nabi, hanya beliau dan Abbas yang menyatakan Islam. Jadi banyak paman Nabi. Ada Abu Thalib yang merawat Nabi dari kecil hingga besar. Ada Abbas dan ada juga Hamzah. Nah, kan tetapi dari paman Nabi itu hanya Abbas dan Hamzah yang menyatakan masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an termasuk tokoh Quraisy yang sangat disegani karena beliau juga dari kalangan keluarga Quraisy yang terpandang. Beliau ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut dalam perang Badar sebagai komandan pasukan Muslimin. Jadi beliau banyak andilnya untuk Islam, banyak mengikuti peperangan. Salah satunya adalah perang Badar dan juga perang Uhud. Suatu ketika beliau pada saat perang Uhud, beliau berhasil membunuh lebih dari 30 orang kafir Quraisy. Namun Allah menghendaki beliau sebagai syahid dalam perang ini, atau gugur dalam perang ini, atau meninggal dalam perang ini. Sesaat setelah kaum muslimin merasa menang. Jadi ketika perang berkecamuk, perang terjadi, ketika itu kaum muslimin sudah merasa menang. Akan tetapi tanpa pengetahuan kaum muslimin, ternyata ada pasukan pemanah dari atas bukit. Hal ini menjadi kesempatan bagi pasukan musyrikin untuk memukul balik kaum muslimin. Dan pada akhirnya ketika perang Uhud ini, banyak sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, yang syahid di perang itu. Hamzah. Saat itu Hamzah terus bersemangat dalam peperangan
hingga di saat beliau baru saja mengalahkan Siba bin Abdul Uzza, saat itu beliau terkena lemparan tombak dari Wasy bin Harb al-Habasyi. Wasy bin Harb ini adalah orang yang berkulit hitam, seorang budak. Wasy adalah seorang budak dari Hindun yang mahir mainkan tombak. Ia dijanjikan kebebasan oleh Hindun bila dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hindun ini adalah salah satu muslimah di kala itu. Ketika itu Hindun ini sangat membenci Islam. Dia juga sangat membenci Hamzah karena salah satu saudaranya dibunuh Hamzah ketika perang Badar. Jadi Hindun ini menyimpan dendam di dalam hatinya untuk Hamzah. Akan tetapi di akhir hayatnya Hindun ini menjadi muslimah yang membela Islam. Beliau sangat mencintai Islam dan ingin memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah ini, beliau menangis terisak-isak karena kesedihan. Karena setelah dilihat dengan keji kaum musyrikin telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah. Dan sadisnya lagi, kaum musyrikin yang membunuh tadi itu mengambil hatinya untuk diserahkan kepada Hindun. Karena pada saat itu Hindun memesan, ketika kamu nanti bisa membunuh Hamzah, maka ambillah hatinya untuk kamu serahkan padaku, maka aku akan membebaskanmu dari perbudakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai Sayyidus Syuhada atau pimpinan para syahid. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mensalatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disolatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan. Sementara jasad Sayyidina Hamzah tetap dibiarkan di situ hingga jasad terakhir pasukan yang syahid disolatkan. Jadi kalau dihitung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mensolatkan Hamzah radhiyallahu an sebanyak 70 kali. Karena begitu besar kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau. Dan Hamzah kala itu meninggal pada pertengahan bulan Syawal tahun 3 Hijriah atau 3 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada umur 59 tahun. Beliau dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jashi, anak dari saudari beliau. Semoga Allah selalu merahmatinya dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kisah dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, atau biasa disebut Asy'adullah. Beliau diberi gelar Asy'adullah atau singa Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, kita bisa meniru keteladanan dari sahabat Rasulullah yang satu ini untuk bisa membela Islam, untuk berani membela Islam, untuk bisa berjuang membela Islam. Hari ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.